Ini nggak ada ya? Tanjung Barat. Pak Hasbi bisa dimulai, boleh kelihatan mukanya. Oh, ini belum kelihatan ya? Gimana? Di tweet. Oh, ini ya? Itu di... Oke, iya, Pak. betul. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambutan kan? Acara sharing session tentang pemanfaatan literasi digital oleh Pak Hasbi. Untuk sambutan dari dulu ya sebentar ya. Kayaknya Pak Hayanya belum bergabung nih. Oh iya, benar. Oke. Ini dia Pak ya. Halo. Halo. Halo Pak. Kurang jelas Pak. Agak resek-resek ya. Kalau gini? Oke. Gini aman? Aman. Iya Pak, udah aman kedengeran. Ya. Oke. Ya, silakan di moderator. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perpustakaan akan berdiskusi nih tentang pemanfaatan literasi digital dengan narasumber Pak Hasbi, staf perpustakaan dari kampus Tanjung Barat. Sebelumnya, mari kita dengarkan dulu sambutan dari kampus kita, yaitu di perjalanan. Iya Pak, boleh dimulai? Boleh. Saya bisa ini. Udah dipersilakan ya sayanya? Iya Pak, udah. Silakan Bapak memberikan sambutan. Iya, nilai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu nusalli wa nusallim ala rasul karim ba'du. Terima kasih Mbak Alfi sebagai moderator hari ini, Pak Hasbi sebagai narasumber pada hari ini. Kita live di IG. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita semua pertama puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita semua diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas hari-hari dengan baik dan lancar. Baik, saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini live di IG. Nanti saya minta juga untuk live di medsos lainnya. Karena memang media sosial merupakan sarana yang tepat untuk memberikan informasi, edukasi, apapun itu namanya, terkait tentang informasi-informasi yang bisa kita share, terutama terkait tentang perpustakaan. Nah, media sosial juga merupakan bagian dari digitalisasi. Jadi ruang lingkup besar digitalisasi mungkin pecahan media sosial. Digitalisasi perpustakaan kaitannya dengan digital dengan perpustakaan ini juga sangat penting. Kita tidak bisa menapik daripada kemajuan zaman dengan digitalisasinya, dengan informatikanya, dengan IT-nya,
sekarang lagi ada apa lagi, ada AI atau AI ya kalau bahasa Inggrisnya gitu. Banyak sekali yang sudah sangat lompatannya cukup sangat besar gitu. Mungkin kalau misalnya 10 tahun yang lalu masih kondisinya seperti itu gitu ya, atau masih ngalamin Nokia, BlackBerry. Nah sekarang sudah smartphone dan segala macam ya, udah bisa akses internet dengan mudah dan seterusnya. Sehingga informasi-informasi ini bukan saja banjir, tapi sudah menjadi tsunami. Kalau tsunami artinya ya publiknya lebih besar lagi gitu. Artinya kapasitas volume airnya atau volume informasinya sudah cukup besar. Sehingga kita perlu memanage daripada digitalisasi informasi ini. Nah, perpustakaan adalah bagian daripada yang concern daripada informasi-informasi tersebut. Baik yang masih sifatnya konvensional, apatah lagi sekarang yang akan menuju pada digitalisasi. Jadi pada intinya pada hari ini saya sangat support sekali dan berterima kasih untuk tim perpustakaan, untuk Mbak Alfi, kemudian untuk Pak Hasbi, dan tim-tim yang lain semua yang sudah mensupport daripada live dari IG dan yang lainnya di medsos gitu. Terus Cayu semangat dan menebarkan kebaikan. Saya tutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah sedikitnya sambutan dari kepala perpustakaan kita, Bapak Ayan Sori. Bisa kita mulai sekarang karena waktunya agak dipersempit. Kita selain itu ada acara buka bersama. Untuk itu, untuk Pak Hasbi, boleh dimulai. Jadi tema kali ini di live Instagram dan Facebook tentang pemanfaatan literasi digital di bulan suci Ramadan. Nah, nanti itu kita akan membahas bagaimana cara memanfaatkan literatur digital di bulan suci Ramadan dan tips dan triknya nih. Gimana agar terhindar dari konten negatif di bulan suci ini. Nah, untuk Pak Hasbi sebagai narasumber dipersilahkan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ahya Ansori sebagai kepala bagian bidang perpustakaan, lalu ada Mbak Alfi sebagai moderator. Di sini saya juga ingin sharing ya. Mungkin ada teman-teman atau mungkin yang sudah pernah tahu atau mungkin sudah paham ya. Tapi tidak apa-apa, kita mungkin merefresh ya. Nah, sebelum saya ingin perkenalan diri dulu, saya ini Hasbi Asidiki, saya dari Institut Setiami Kampus C ya, kampus perluasan atau kampus Tanjung Barat. Nah, ini adalah kampus yang posisinya ada di seberang Rumah Sakit Pasar Rebo. Nah, kampus C ini punya banyak nama sebenarnya ya. Ada yang bilang kampus C, ada yang bilang kampus Tanjung Barat, ada juga yang bilang Pasar Rebo karena posisinya sekarang di Pasar Rebo ya. Nah, jadi saya hanya ingin sedikit sharing ya teman-teman ya, bagaimana kita mengoptimalkan atau memanfaatkan literasi digital ya. Nah, di bulan Ramadan ini, karena memang dalam bulan Ramadan ini biasanya kita cenderung menjadi generasi rebahan ya, atau ya hari-hari kita selalu pada ya rebahan ya. Nah, bagaimana biar kita itu tidak menjadi generasi rebahan tapi menjadi generasi yang membawa perubahan ya. Nah, diantaranya adalah kita harus banyak-banyak membaca ya teman-teman ya. Nah, membaca ya itu adalah suatu hal yang sangat penting ya, apalagi mohon maaf ya dalam agama Islam, yaitu wahyu yang pertama kali diturunkan adalah Iqra, yaitu untuk membaca ya. Nah, membaca pada saat sekarang ini sudah sangat mudah ya teman-teman ya. Tadi ya Pak Ahya Ansori ya sudah menyampaikan sekarang ada smartphone ya. Sekarang sudah ada smartphone yang mana setiap orang tuh setidaknya bisa dipastikan satu orang udah pasti megang satu buah smartphone ya. Beda ya dengan 10 tahun yang lalu ya, mungkin ya smartphone atau mungkin handphone ya, bagi zaman waktu saya masih kecil ya, itu yang namanya handphone ya, itu adalah barang yang mahal. Tapi sekarang ya luar biasa ya. Setiap orang bisa jadi punya 2 smartphone, bahkan bisa jadi punya 3 smartphone ya. Artinya ya
dari smartphone itu kita bisa mengakses segala macam informasi-informasi ya tadi yang disampaikan oleh Pak Ahya ya. Nah, bisa mengakses macam informasi. Oleh karena itulah kita harus bisa memanfaatkan ya informasi-informasi yang ada ya. Terutama informasi-informasi yang berkaitan dengan kehidupan kita dan juga dengan tugas kita sehari-hari. Apalagi teman-teman mahasiswa di sini ya, mahasiswa ya, yang mahasiswa itu berarti menjadi siswa tapi sudah jadi maha ya. Artinya sudah menjadi luar biasa nih, sesuatu yang luar biasa. Nah, oleh karena itulah kita manfaatkan waktu kita ini ya dengan sebaik mungkin ya, salah satunya itu dengan cara membaca. Nah, membaca itu bisa ya dengan mengakses berbagai website ya, aplikasi ya, yang mana itu bisa membuat kita mendapatkan informasi. Terlebih lagi ya, di Institut Setiami ini kita punya beberapa akses digital teman-teman ya. Kita punya beberapa akses digital yang mana itu bisa membuat kita menjadi lebih kaya informasi. Ya, apalagi sih teman-teman mahasiswa, pastinya yang namanya membaca itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena nantinya teman-teman akan membuat skripsi kah atau mungkin tesis ya, yang S2 ya. Itu kalau tidak membaca itu akan menjadi sulit ya, itu akan menjadi suatu yang hambatan ya untuk membuat tugas akhir. Tapi selain itu juga ada hal lainnya yang lebih penting daripada itu ya. Ketika kita semakin banyak membaca, maka kosakata kita ya juga akan menjadi semakin banyak ya. Nah, di Institut Setiami ini ya, ini sudah memfasilitasi ya teman-teman ya beberapa akses digital, yaitu seperti Setiami ya, library Setiami ya, Setiami.library ACID ya. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan informasi ya, informasi mengenai buku-buku yang dimiliki oleh Institut Setiami ya. Nah, teman-teman bisa tahu tuh dari library.setiami.ac.id itu, teman-teman akan tahu tuh buku ini ya adanya di kampus mana ya, kampus perluasan yang di mana ya. Nah, sehingga teman-teman tuh nggak perlu lagi ngiter-ngiterin Setiami ya, seluruh Setiami ya, cabang-cabang perluasan dan juga pusat ya. Nah, cukup dengan menggunakan smartphone teman-teman ya, misalkan buku apa gitu ya, ketik di situ ya di menu search-nya ya. Nah, di situ teman-teman akan mendapatkan dia adanya di kampus ini gitu ya, kampus Tanjung Barat atau kampus C ya misalkan. Nah, sehingga teman-teman bisa langsung ke kampus perluasan tersebut, atau mungkin adanya di kampus pusat ya. Nah, sehingga teman-teman bisa langsung ke kampus pusat, atau mungkin ada buku-buku digital ya yang bisa diakses juga ya. Nah, itu Setiami ya, library ya, CID ya, itu yang informasi mengenai posisi buku ya yang ada di Institut Setiami ya teman-teman ya. Nah, terus juga Setiami punya yang namanya itu repositori teman-teman ya. Nah, repositori ini adalah semua hasil karya Sivitas Institut Setiami ya. Apakah itu buku, ya, skripsi, tesis, jurnal ya, itu ada ya di repositori. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengakses ya repositori ini tanpa harus login ya Pak Ahya ya. Ya, kita tinggal menggunakan advanced search ya teman-teman ya. Kita menggunakan advanced search ya. Misalkan teman-teman mau bikin skripsi nih ya. Nah, saya ini kan rekomendasikan teman-teman ya, kalau mau mengakses ya, itu sebenarnya lebih diprioritaskan menggunakan ini ya, PC ya atau laptop ya teman-teman ya. Karena kalau pakai handphone itu ya terkadang ya, mungkin karena jari jempol kita terlalu lebar ya, kita tuh mau mengklik yang mana gitu ya, itu yang lain ke bawah gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh suka susah juga kalau pakai handphone ya. Karena kemarin sempat ada kejadian ya, ada mahasiswa yang mau mengklik apa gitu, dia nggak bisa gitu ya. Nah, ternyata ya itu ya, karena jempol kita ini terlalu lebar ya, diklik nggak bisa. Tapi begitu pakai PC ya, pakai laptop bisa, karena kursor
di laptop atau di PC itu dia bisa lebih fokus ya teman-teman ya. Nah kembali lagi ya, di Institut Tiami ini punya tadi ya repository ya, repository. Nah repository tadi, jadi teman-teman di sini bisa tahu nih hasil-hasil karya, terutama skripsi atau tesis-tesis ya, penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dibuat, yang pernah dikaryakan ya oleh teman-teman kita ya, oleh alumni-alumni kita ya. Nah, di situ kita bisa tahu sedikit gambaran ya mengenai hasil karya tersebut gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan inspirasi ya. Kita bisa mendapatkan inspirasi ketika kita ingin menulis judulnya mungkin hampir sama ya, dengan pembahasan yang hampir sama. Kita bisa mendapatkan inspirasi dari penulis yang sebelumnya ya. Nah itu dengan repository, teman-teman bisa menggunakan repository ya dengan advanced ya, dicari saja, insya Allah pasti ada ya. Ya walaupun sebenarnya ada keterbatasan, itu hanya sampai bab 3 ya, bab 1, 2, 3. Nah itu tidak lain dan tidak bukan karena untuk melindungi juga ya teman-teman ya, karena bab 4 dan bab 5 itu adalah hasil ya. Nah, kalau hasil itu kan ya harus harus cari ya. Nah, yang penting itu kita tahulah latar belakangnya, gambaran umumnya ya. Nah, kalau bicara hasil nanti ya bisa silahkan teman-teman bimbingan dengan dosen pembimbingnya ya. Nah, itu bagi teman-teman yang ingin ya membuat skripsi atau tesis ya. Dan juga teman-teman yang mungkin yang ingin sekedar membaca ya, itu sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya membaca itu tidak harus ketika di akhir semester ya, atau maksud di akhir kelulusan ya, menjelang mau lulus baru baca. Nah itu menurut saya itu agak-agak kurang bagus ya. Kenapa? Karena keterbatasan waktu itu akan membuat pikiran kita tuh nggak fokus teman-teman ya. Ibaratnya tuh teman-teman seperti orang yang menuangkan air ya, dengan cepat-cepat gitu ya, terburu-buru gitu ya. Nah itu akan tumpah, banyak yang tumpah gitu ya. Nah beda dengan orang yang menuangkan air dari teko ya, atau dari ceret ya, dengan perlahan-lahan ya, itu pasti banyak yang masuk ke dalam gelas. Nah ibaratnya seperti itu teman-teman kalau yang membaca ya, bukan hanya ketika masa-masa mau lulus ya, itu lebih banyak yang masuk gitu, lebih banyak yang terserap gitu, dibandingkan dengan yang membaca ketika mau lulus gitu ya, sehingga banyak yang tumpah tuh ya. Jadi kita baca itu banyak yang tidak terserap dalam pikiran kita kalau kita tuh bacanya hanya sekedar pada keperluan kita ya. Tapi beda dengan orang yang memang dia sudah sering baca ya, sehingga ketika ada satu topik pembahasan ya yang ingin dia sampaikan, itu dia langsung keluar gitu ya dalam pikiran dia ya. Nah jadi otomatis dia langsung keluar ide-ide dia, karena memang dia sering membaca ya teman-teman ya. Nah jadi Institut Tiami ini ya sudah ada akses-aksesnya. Nah ada OJS juga ada ya, online journal system ya. Nah OJS Tiami ID. Nah itu juga merupakan salah satu website yang bisa dikunjungi oleh teman-teman yang ingin mendapatkan jurnal-jurnal ya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan oleh Sivitas Institut Tiami ya. Nah jurnal sekarang ini merupakan salah satu referensi ya. Kalau dulu mungkin ya zaman-zaman saya itu buku ya, tapi buku sekarang sudah mulai perlahan-lahan sudah mulai tersingkirkan ya dengan adanya jurnal-jurnal, karena memang jurnal ini dia lebih update ya, lebih misalnya tuh dia memang berdasarkan pada yang terbaru gitu ya, penelitian-penelitian yang terbaru ya. Biasanya kalau jurnal seperti itu. Kalau buku itu dia lebih cenderung pada teori-teori yang sudah ada. Nah kalau buku itu memang dia kepada landasannya ya. Tapi kalau jurnal itu berdasarkan pada pengalaman atau experience ya, yang pernah dilakukan oleh seorang peneliti ya. Nah itu yang terbaru biasanya ya. Jurnal ini juga menjadi salah satu referensi ya pada hasil karya ilmiah sekarang ini. Nah ini penting juga ya teman-teman ya, karena nanti teman-teman ya kalau yang biasa baca jurnal akan terbiasa juga ketika mau menulis ya, ingin melakukan penelitian ya. Nah ini juga merupakan satu hal yang sangat penting ya teman-teman ya.
Nah, itu adalah beberapa ya akses-akses digital yang bisa diakses oleh teman-teman ya dalam mendapatkan referensi secara digital ya. Nah, ini biayanya cenderung murah ya teman-teman ya. Kenapa? Kita hanya bermodalkan wifi ya. Zaman sekarang ya wifi itu sudah gampang ya teman-teman ya. Di kampus sendiri juga teman-teman sudah bisa mengakses wifi gratis kan. Nah, yang beda dengan saya dulu ya, waktu zaman saya masih kuliah, itu yang namanya internet ya. Itu dia biasanya pakai warnet ya, warnet. Warung internet ya, bukan warung kornet ya teman-teman ya. Warnet itu warung internet. Nah, dulu itu saya ingat banget 1 jam 25.000 ya. Tapi makin lama muncul wifi ya, akhirnya warnet pun akhirnya hancur ya, dan sudah beralih ya menjadi wifi ya. Nah, ini cenderung lebih murah teman-teman, dan bahkan teman-teman di sini bisa mendownload ya hasil-hasil karya ilmiah tersebut ya dalam smartphone teman-teman, atau dalam PC teman-teman, ataupun dalam laptop teman-teman ya, tergantung pada space memori yang ada pada smartphone atau mungkin pada gadget teman-teman di sini semua ya. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali ya referensi yang pastinya yang bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan sampai kita mendapatkan referensi yang kurang bermanfaat, karena sayang ya. Kenapa? Ya sekarang ini ya persaingan itu semakin lama semakin ketat ya teman-teman ya. Yang namanya pendidikan itu kita ini bersaing sekarang ini secara global teman-teman, secara mendunia ya. Kalau kita mencari hal-hal yang kurang bermanfaat gitu ya, itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena sangat-sangat membuang waktu kita teman-teman ya, sangat membuang waktu kita, dan itu akan membuat kita itu menjadi rugi ya. Kita akan menjadi rugi ya, kita akan menjadi rugi dan kita akan menjadi bodoh ya. Sedangkan di belahan negara lain sana ya, ada negara yang dibayar murah dengan kualitas yang bagus gitu. Nah, kita jangan sampai kalah gitu ya. Kita jangan sampai menjadi seorang istilahnya itu budak di negara sendiri, atau menjadi penonton di negara sendiri gitu ya. Nah, yang menjadi ininya pemainnya malah dari negara lain ya. Nah, jadi teman-teman ya, kita harus manfaatkan ya akses digital yang bermanfaat ya, dan juga jangan mencari hal-hal yang kurang bermanfaat ya. Kenapa? Karena itu sangat disayangkan sekali ya. Kita ini sekarang ini udah beda ya teman-teman ya, zamannya sekarang ini sudah beda ya, semuanya bisa kita dapatkan. Yang positif, yang negatif itu ada di tangan kita, yaitu gadget ya, smartphone ya. Nah, apapun bisa kita buka ya, apapun bisa kita dapatkan ya. Nah, saya jadi sedikit teringat ya kisah dari Buya Hamka ya, kisah dari Buya Hamka. Nah, suatu saat Buya Hamka ini ke Amerika ya, dan temannya ini ke ke Timur Tengah ya. Nah, temannya ini dia bilang gini ya, mohon maaf ya, temannya bilang gini, wahai, bahasa kita aja mungkin ya, mungkin agak beda referensinya, tapi ini intinya sama ya. Wahai Buya Hamka, ternyata di Timur Tengah itu ada prostitusi, kata dia. Nah, terus Buya Hamka malah bilang gini, saya di Amerika tidak menemukan prostitusi. Nah, ternyata apa? Ternyata kalau kita mencari itu pasti ketemu. Nah, Buya Hamka di Amerika niat dia bukan untuk mencari prostitusi ya. Dia di sana untuk belajar gitu ya, sehingga dia tidak mendapatkan ya prostitusi di Amerika. Nah, sedangkan temennya ya memang sudah niat mencari itu gitu ya, sehingga dimanapun itu ya kalau kita cari pasti ada ya. Nah, jadi walaupun itu mungkin di tempat yang baik sekalipun, kalau niat kita mencari hal yang negatif itu pasti ada ya. Tapi begitu pula ya ketika di tempat yang mungkin agak kurang baik ya, tapi kita nggak punya niatan, kita nggak pernah punya niat untuk mencari hal yang seperti itu juga pasti nggak akan pernah kita dapatkan, karena memang kita nggak pernah mau mencarinya dan kita tidak punya niat untuk itu gitu ya. Nah, artinya apa tadi ya, smartphone ya, ini kalau misalnya kita niatkan untuk cari yang negatif-negatif ada ya, untuk cari yang positif ada juga ya. Apalagi ini kan yang membuat ini sistemnya bebas nilai ya. Artinya ya tergantung yang punya gitu ya, tergantung yang punya ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, apalagi ya teman-teman ya, tadi yang saya sampaikan ya, ke depan ini teman-teman ya, persaingan ini luar biasa ya. Tadi saya sempat katakan nanti itu ada dari negara lain yang mana dia memiliki kualitas yang baik, dia berani dibayar murah. Nah, ini kita bagaimana nih ya? Nah, kita harus terus meningkatkan kompetensi diri kita, teman-teman ya. Nah, salah satu caranya adalah kita dengan kuliah ya. Nah, kuliah ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi, kualitas hidup kita ya. Karena memang yang menjadi standar ya, yang menjadi acuan itu sekarang memang ijazah ya. Salah satu itu adalah ijazah kuliah ya. Dan juga pendidikan itu sekarang memang yang menjadi standar itu adalah strata 1 ya, atau mungkin yang vokasinya D4 ya. Nah, ini menjadi salah satu standar kualitas ya teman-teman ya. Standar kualitas. Nah, kalau secara standar kualitas fisik ya kita ini tidak ada ya. Ini memang agak sulit ya teman-teman. Mungkin ada, tapi itu perbandingannya mungkin 1/1000 lah ya. Agak-agak sulit ya. Tapi yang pastinya ya ke depan ini tantangan kita ini luar biasa tadi. Itu kita bersaing secara global ya. Kita ini bukan hanya bersaing dengan kampus tetangga, enggak ya. Kita ini akan bersaing dengan kampus-kampus di luar negeri sana ya. Sehingga kita kalau tidak memiliki kualitas yang baik, kompetensi kita kurang ya, kualitas keilmuan kita kurang, maka kita akan menjadi penonton di negara sendiri. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, oleh karena itulah ya teman-teman ya, teruslah ya kuliah yang rajin ya. Kuliah yang rajin, yang semangat ya, rajin-rajin membaca, apalagi tadi ya, sekarang ini kita udah bisa mengakses ya banyak sekali jurnal-jurnal ya, penelitian pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan oleh Sivitas Institut Setiami ya, baik itu secara internal kita maupun eksternal ya. Nah, itu bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Ya, mungkin itu Alfi? Iya Pak, oke. Bapak sudah selesai untuk memberikan materinya nih tentang pemanfaatan literasi digitalnya. Nah, di sini kita sebenarnya ada sesi tanya jawab ya Pak. Nanti siapa yang bertanya, nanti Pak Hasbi sebagai narasumber yang jawab, dan kita insya Allah menyiapkan giveaway nih katanya nih. Tim perpustakaan menyiapkan giveaway untuk mahasiswa atau siapapun, mau staff, mau mahasiswa Setiami yang mau bertanya di live di Instagram ini. Di sini udah ada nih. Nah, dari Mbak Mita Kartika. Di sini dia nanya nih Pak, maaf Pak, telat masuk. Untuk akses jurnal bisa diakses di mana ya Pak? Gitu katanya Pak. Ya. Tapi sebelum dijawab, iya, Pak? Saya izin mundur dulu karena ada keperluan. Lanjut saja ya. Terus banyak pertanyaan sepertinya tuh yang baru bergabung. Ada giveaway loh ya. Thank you semuanya. Saya izin pamit dulu undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa dilanjutkan Pak. Gimana nih Pak jawabannya? Diakses di mana jurnal? Tadi ya, untuk yang internal ya, itu kita bisa lihat dari ojs.setiami.ac.id ya. Itu kita bisa dapatkan jurnal-jurnal ya, itu penelitian pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Sivitas Institut Setiami ya. Dan juga ada repositori ya, di repositori di Setiami ya, repositori Setiami ya. Itu juga ada repositori.setiami.ac.id, itu juga ada ya, tapi lebih cenderung kepada ke ini sih ya, skripsi, tesis ya. Tapi ya namanya jurnal itu bisa dari skripsi dan tesis juga sih sebenarnya, tinggal diringkas aja ya. Nah, itu ya, itu secara internal kita. Kalau eksternal kita tuh banyak ya. Itu kita bisa buka Google Scholar ya. Nah, itu kita bisa cari di Google Scholar, atau mungkin kita ada aplikasi Publish or Perish, itu juga ada ya. Itu langsung dapatkan referensi-referensi dari Publish or Perish ya. Itu aplikasi ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu Alfi. Oke, saya mau tambahin ya. Jadi kita bisa akses jurnal yang dilanggar
dilanggan oleh perpustakaan Siami. Apa aja sih jurnal yang dilanggan oleh Siami? Yaitu ada OCDC, iLibrary, terus sama Gale dan satu lagi Emerald. Nah, gimana cara aksesnya? Jadi kita udah nih banyak tempel tentang akses digital library akses di mana di sudut-sudut kampus yang kira-kira mahasiswa itu akan dilihat. Jadi Mbak Mita bisa nih nanti coba di-scan barcode digital library aktifnya. Nanti kita akan memberikan akses melalui Google Drive. Nah, nanti di sana Mbak Mita akan dikasih aksesnya gimana cara mengakses OECD library, Gale-nya atau Emerald-nya gitu. Selain itu, kalau misalkan selain yang dilanggan Siami gimana nih? Karena yang dilanggan Siami rata-rata tuh berbahasa Inggris jurnalnya, jurnal internasional. Selain itu juga ada beberapa akses dari Kementerian Dikti ya. Itu ada yang namanya websitenya Portal Garuda dari Dikti dan Sinta. Jadi langsung aja ketik di Google Portal Garuda dan Sinta, nanti keluar websitenya tersendiri. Dan di situ udah ada banyak jurnal-jurnal yang update dan udah pasti itu tersaring ya atau terakreditasi karena itu dikeluarkan oleh Dikti gitu. Selain itu ada yang mau bertanya lagi? Karena masih ada satu nih giveaway-nya buat satu orang lagi. Gimana Mbak Mita, udah terjawab belum nih yang tadi ditanyakan? Udah belum nih atau masih bingung tentang jurnalnya? Sepertinya sudah terjawab. Udah ya Mbak? Oke. Selain Mbak Mita ada lagi yang mau bertanya? Karena masih ada hadiah satu giveaway-nya nih untuk yang mau bertanya. Nggak ada? Lumayan giveaway-nya apa, Mas Danang? GoPay? Oh, giveaway-nya GoPay. Katanya, ayo lumayan nih siapa nih yang mau GoPay buat ber. Oh, itu yang nanya tuh Mbak. Bedanya Slim. Tuh, ada yang nanya. Iya, atas nama Mbak Afifa Hinda. Slim dan bedanya Slim sama repository apa Pak? Oke. Sebelumnya saya mau tadi ya jelaskan repository ya. Jadi repository itu semua hasil karya ya. Hasil karya itu bisa berupa buku ya, skripsi ya, terus tesis ya, terus apalagi ya tulisan-tulisan lah ya, apa namanya itu di repository ya, repository. Nah, repository ini juga biasanya nyambung ke Google Scholar ya Mbak Alfi ya, sehingga apa yang kita tulis itu ketika kita cari di Google itu langsung keluar tuh ya, itu langsung keluar. Kalau repository itu dia nyambung ke Google Scholar ya. Nah, jadi itu repository ya. Nah, kalau Stiami Library ya, Slim itu ya. Nah, kalau itu dia informasi mengenai buku ya, tapi bukunya belum tentu ditulis oleh Sivitas Institut Stiami ya. Nah, dia lebih kepada informasi buku ya. Buku ini misalkan ada di kampus Tanjung Barat, buku ini ada di kampus pusat gitu ya. Nah, jadi dia lebih kepada ke informasi buku ya. Bukunya itu ada di mana posisinya, dan juga ada memang beberapa buku digital juga ada ya di Stiami Library ya, buku digital itu ada ya. Nah, tapi belum tentu itu hasil karya dari Sivitas Institut Stiami ya. Nah, tapi kalau repository itu adalah seluruh hasil karya dari Sivitas Institut Stiami ya, baik itu tadi buku-buku ya, jurnal-jurnal ya, skripsi, tesis ya, itu ada semua di repository. Itu Mbak Alfi. Mbak Alfi mau nambahkan silahkan.
Oke, jadi secara garis besar nih apa bedanya SLIMS dan repository? Jadi kalau SLIM itu adalah open catalog access. Jadinya tuh kita bisa melihat koleksi buku-buku khususnya tercetak. SLIMS itu tercetak yang tersedia di perpustakaan. Nah, kalau repository itu adalah koleksi karya-karya dosen ataupun semua yang ada di STIAMI, dari dosen, profesor, mahasiswa gitu. Dari skripsi, dari penelitian, dari jurnal, dari modul pelajaran gitu. Jadi bedanya itu. Kalau misalkan SLIMS itu koleksi tercetaknya, kalau repository itu koleksi digitalnya gitu. Mbak Afifah. Udah Mbak Afifah? Masih bingung ngebedain SLIMS sama repository? Karena udah 2 orang ini yang bertanya, jadinya giveaway-nya dimenangkan oleh Mbak Mita dan Mbak Afifah ya. Nanti akan kami DM. Selamat ya, dapat GoPay buat bukber. Nanti akan di DM ya sama staf perpustakaan. Nanti langsung gimana caranya dimintain nomornya, kemungkinan dimintain nomor GoPay-nya, nanti akan langsung dikirimin GoPay, saldo GoPay-nya gitu. Oke, untuk kali ini sesi live IG-nya udah selesai. Alhamdulillah, hirobbil alamin. Terima kasih banyak ya Pak Hasbi mau berdiskusi sama perpustakaan pusat dan semua mahasiswa nih di IG dan Facebook-nya. Lumayan banyak nih yang ikut dari tadi. Nah, terus juga kemungkinan besok kita juga ada live lagi nih, tapi ngomongin tentang hak cipta. Tentang hak cipta dari skripsi ataupun tesis ataupun karya ilmiah lainnya gitu. Pak Hasbi, makasih banyak ya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya. Ya, pamit ya.